Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami rindu jamahan-Mu ada dalam hidup kami. Sucilah, bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, oh haleluya. Bumi penuh kemuliaan, amin. Bumi penuh kemuliaan, haleluya. Bumi penuh Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sucilah, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi, kami rindu kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan. Mulai dari tempat ini Tuhan, mulai dari kami jemaat GPD Theophilus. Haleluya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh Haleluya, haleluya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai untuk Allah yang kudus, Allah yang suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Malam ini kami menikmati hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, membuat kerohanian kami bertumbuh. Semakin kami mengerti rencana dan kehendak-Mu, sehingga apa yang telah Engkau beri bagi gereja kami menjadi gereja yang berkualitas. Tidak hanya sekedar kami ingat, tapi itu benar-benar terjadi di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan mendengarkan, membaca kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, tepat tadi jam 6 saya setelah ngecek sound semua dan suara sudah oke, saya mengangkat tangan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya belum tutup mata Bapak Ibu, tapi saya lihat satu persatu jemaat Tuhan hadir naik ya ke tempat ini. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, puji Tuhan. Ya, di saat-saat yang seperti ini Bapak Ibu lelah dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari. Tapi kalau malam ini mengambil keputusan untuk hadir menyembah Tuhan. Saya menikmati sukacita Bapak Ibu. Bahkan ketika hadirat Allah turun di tengah-tengah kita, saya merasa diberkati. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya sudah diberkati dulu Bapak Ibu ya, lewat kehadiran jemaat Tuhan yang ada. Saya lihat semua generasi ada, dari yang remaja, dari yang pemuda, dari yang usia keluarga muda, bahkan dari usia yang lanjut, sepuh-sepuh, semua ada mewakili generasi. Dan saya melihat
per departemen ada yang mewakili ya. Malam ini kita akan bawa setiap apa yang Tuhan telah beri bagi kita. Amin. Kalau Bapak Ibu ditempatkan dalam departemen koordinator mana Tuhan tempatkan, malam ini kita angkat setiap beban pekerjaan Tuhan yang ada. Kita satukan di dalam Tuhan ya, agar semua pekerjaan Tuhan dapat berjalan dan nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Pemuda remaja terus tumbuhkan semangat untuk dapat mencari Tuhan, haus mencari hadirat Tuhan. Penuh pengorbanan ya, pemuda remaja teman-teman, penuh pengorbanan karena gak mudah untuk mengambil keputusan duduk diam di bawah hadirat Tuhan. Tetapi kalau itu sudah menjadi kebutuhan roh kita, ya apapun yang terjadi tidak akan bisa menghalangi kita untuk mencari hadirat Tuhan. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara, pelajaran Alkitab kita Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 47. Minggu depan kita akan melihat puncak dari Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Tapi hari ini kita akan belajar dari ayat 43 sampai ayat yang ke-47. Dikatakan demikian. Firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan lagi. Pertama kita belajar Matius pasal yang kelima. Ya, dimulai dari pelajaran berbahagia. Coba renungkan Bapak Ibu. Sampai dengan minggu lalu yang mengikuti rutin, yang tidak bisa mengikuti di YouTube, saya upload videonya komplit Bapak Ibu. Dari Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai hari ini selalu ada di YouTube. Bapak Ibu merupakan satu tingkatan pengenalan kita kepada Tuhan. Dan semakin tiap minggu kita pelajari Alkitab, coba perhatikan. Tuntutan kita itu semakin naik, bukan semakin turun. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang kita pelajari sekarang ya. Jadi Bapak Ibu, hari Jumat itu memang tema besarnya praise and worship. Tetapi pada prakteknya kami hamba-hamba Tuhan ingin memberi sedikit pelajaran tentang Alkitab. Kita bahas, makanya urut Bapak Ibu. Gak ada topik yang lain kecuali waktu itu ada pendeta Tony Hipong dari Manado. Bahwa di hari Jumat itu temanya lain. Kalau saya kasih tema ini takutnya beliau enggak siap gitu ya. Nah, daripada mubasir, mending beliau sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan ke kita. Cuman hilang satu minggu itu, selebihnya kita belajar Matius pasal 5. Tiap minggu naik. Dan sampai pada hari ini Bapak Ibu membaca lagi. Ya, berbicara tentang reformasi terhadap hukum kasih. Karena Yesus bilang sama orang-orang, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama dan yang terutama Bapak Ibu. Orang-orang Israel, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, tahu hukum ini. Mereka praktekkan hukum ini. Tetapi sedikit dimodifikasi. Sehingga Yesus bilang, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu terjadi saat itu Bapak Ibu. Ini benar-benar terjadi. Karena bagi mereka orang yang dikasih itu yang sebangsa. Ya, yang sama-sama mempunyai visi yang sama. Mempunyai kesenangan yang sama. Suku yang sama. Kasihlah sesamamu manusia. Mereka saat itu mengatakan amin. Tetapi di luar itu dimodifikasi sehingga muncul Yesus ungkapkan fakta ini, bencilah musuhmu. Makanya
dalam ayat ini, pelajaran kali ini, Tuhan merubah semua pandangan orang-orang saat itu. Dan menjadi pelajaran kita saat ini. Kalau kita lihat hukum Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, dalam Ulangan 23 ayat 7, coba tampilkan ayat ini. Ulangan 23 ayat yang ke-7, coba tampilkan ayatnya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Yang seperti ini diabaikan, Bapak. Ini adalah perintah juga dalam Ulangan 23 ayat 7. Di dalamnya merubah apa yang menjadi paradigma orang saat itu. Mereka mengasihi sesama, sebangsa, sevisi, orang-orang kelompok yang menguntungkan. Tetapi mereka mengabaikan, bahkan membenci orang yang tidak sepaham. Nah, Tuhan rubah, Tuhan nyatakan itu dalam ayat 43. Kamu telah mendengar firman kasihlah sesama manusia. Tetapi Tuhan juga ungkapkan, ada yang dimodifikasi. Ini bukan Allah, dari Allah. Dikatakan bencilah musuhmu. Padahal Bapak Ibu, dari peristiwa ini, dari apa yang terjadi, Bapak Ibu, di saat itu muncul kaidah yang terkenal dengan Cicero, ya. Kaidah Cicero berkata demikian, jangan menyakiti siapapun kecuali disakiti terlebih dahulu. Ini muncul, kaidah Cicero ini muncul dari pengalaman hidup orang-orang seperti ini di zamannya Yesus. Jadi paradigma seperti ini sudah dari dulu, Bapak Ibu. Mengasihi yang mengasihi kita, membenci yang membenci kita. Kaidah saat itu yang terkenal, jangan menyakiti siapapun kecuali, ada kecualinya, disakiti terlebih dahulu, kecuali disakiti lebih dahulu. Lihat Bapak Ibu, itulah tabiat manusia, nafsu jahat dari manusia. Berbanding terbalik dengan firman Tuhan. Dan Yesus reformasi hukum kasih itu saat itu. Ayat yang ke-43, coba tampilkan. Ayat 44. Perintahnya demikian. Tetapi aku berkata kepadamu. Apa yang tertulis? Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ini perintah Bapak Ibu. Perintah itu tidak bisa ditawar. Kalau undangan itu bisa ditawar. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau perintah tidak bisa ditawar. Dan logika manusia kita, apa untungnya mengasihi musuh? Coba sebutkan satu keuntungan mengasihi musuh. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau kita bisa berpikir, oh ada kok keuntungan mengasihi musuh. Enggak ada, keuntungannya tidak ada. Tapi ini perintah yang Tuhan Yesus ajarkan saat itu dan ajarkan pada malam ini juga. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berat Bapak. Ini pelajaran yang Tuhan beri baru Matius 5 yang kita pelajari. Sedangkan kehidupan rohani kita itu berjenjang, naik tingkat, terus naik. Sampai di satu titik kita harus sama seperti Yesus. Yang percaya katakan amin. Penuh perjuangan, penuh dengan bayar harga. Tidak mudah mengasihi musuh Bapak Ibu. Tidak mudah membalik telapak tangan, tidak mudah. Dalam konteks apa mengasihi musuh? Kalau kita pelajari lagi dari bahasa aslinya Bapak Ibu. Saya menemukan ada beberapa. Bahwa kita itu harus berkata baik tentang mereka. Itu konteks mengasihi musuh dalam yang Alkitab tuliskan. Jadi Alkitab ajarkan kita harus berkata baik bagi mereka yang membenci kita. Yang menganiaya kita. Yang menjadi musuh kita. 1 Petrus 3 ayat 9, jangan kamu keluarkan saling caci maki.
Termasuk di dalamnya ketika kita berbicara orang yang menganiaya kita, orang yang membenci kita. Kita harus berkata baik tidak hanya di depan orangnya, tapi saat Alkitab mengatakan saat kita berbicara kepada punggungnya, ya maksudnya kita berbicara di belakang. Perkataan kita itu benar-benar perkataan yang berkata benar tentang mereka. Berkata baik tentang mereka. Nah, konteks mengasihi itu juga dalam pengertiannya seperti ini. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Nyata, tindakan itu nyata. Dari perkataan nyata, tindakan kita juga nyata. Itu yang Tuhan ajarkan tentang mengasihi musuh. Jadi kita baik terhadap tubuh jasmaninya. Kita berbuat baik ketika dia tidak punya harta, kita bisa menolong. Kita menjaga nama baik dari orang yang menganiaya kita. Yang dikatakan Alkitab musuh kita. Kita jaga nama baik keluarganya. Bapak Ibu, terlebih kita juga menjaga jiwanya. Wah, berat ya Bapak Ibu tuntutan Alkitab ya. Saya semakin belajar ke sini semakin bangga menjadi anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu, aturan-aturan demi aturan yang kita pelajari, perintah demi perintah yang kita pelajari. Bapak Ibu, daging ini pasti akan berontak. Dan selalu akan mengatakan, opo yo iso. Karena memang sangat berat. Kalau ada yang ngomong, wah memang luar biasa firman Tuhan, saya akan lakukan firman Tuhan. Jangan sombong dulu Bapak Ibu. Kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk dapat melakukan semuanya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin Bapak Ibu. Jangankan kita bertemu, kita ingat aja ya. Kita ingat malam hari mau tidur, perut itu bisa mules. Betul nggak Bapak Ibu ya? Ya, ada yang pernah ngalami? Mengingat musuh kita, orang yang menyakiti kita, orang yang memfitnah kita, orang yang menuduh kita macam-macam. Ingat aja namanya, terbesit dalam pikiran, perut ini rasanya udah, pikiran, hati ini berdedek sudah. Enggak gampang. Tetapi Yesus perintahkan, kasihlah istrimu, berkata baik tentang mereka, berbuat baik kepada mereka. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dari kata kasihlah musuh, kita harus berdoa bagi mereka. Bayangkan Bapak Ibu, sampai di tingkat seperti itu. Dan doa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan orang itu sudah mencederai saya, menfitnah saya. Ndang mati yo Tuhan orang itu. Bakal gak dijawab Bapak Ibu. Itu doa yang salah. Doa yang benar. Kita dapat memberkati orang itu. Lewat perkataan, doa kan perkataan. Perkataan yang baik tentang mereka. Perbuatan baik kepada mereka. Dan kita harus berdoa kepada mereka, ayat 44. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk mempraktekkan kasih kita kepada mereka kecuali hanya di dalam doa. Jadi mustahil Bapak Ibu kita dapat berkata, oh saya sudah memaafkan. Saya sudah mengampuni orang itu. Kalau kita belum bisa mendoakan mereka, di hadapan Tuhan kita belum melakukan perintah ini. Sampai titik kita bisa bawa dia di dalam doa kita. Orangnya gak tahu, orang lain gak tahu. Bahkan mungkin istri suami kita gak tahu. Tapi kalau kita benar-benar melakukan perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Lalu kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk ini Tuhan. Wah, itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang melakukan satu step langkah lebih maju lagi untuk mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita sudah bisa berdoa untuk orang yang menganiaya kita, dalam tanda kutip musuh kita, penganiaya hidup kita. Bapak Ibu, di dalamnya kita punya roh yang untuk dapat mengampuni mereka. Bapak Ibu, ada dua alasan mengapa kita harus mengasihi musuh kita. Bapak Ibu, ayat 45 tampilkan. Karena dengan demikian
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Nanti sebentar lagi Bapak Ibu kita masuk dalam Matius pasal yang ke-6. Ada doa yang terkenal di Matius pasal 6. Doa Bapa kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengucapkan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, salah satu perintahnya sebelum kita berdoa menyebut dia Bapa, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka. Kalau orang dunia bisa melakukan apa yang diperintahkan, kasihilah sesamamu bisa. Tapi untuk kasihilah musuhmu, yo. Kalau kita harus diperintahkan untuk mengasihi musuh, ayat 45 dijelas. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di saat itu ketika kita mengatakan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Jangan kaget kalau Bapa menjawab, oh boleh. Seneng gak Bapak Ibu dijawab seperti itu sama Tuhan? Kalau kita belum bisa mengasihi musuh kita bilang Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Ketawa Tuhan, Bapak isopo. Karena ini sudah kalau kita pelajari Alkitab itu runut Bapak Saudara. Ya, itu sebab saya sering mengingatkan kembali kepada kita. Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, ada baiknya memang Bapak Ibu punya target. Wah, tahun ini saya selesaikan ya Kejadian sampai Wahyu. Itu baik sekali Bapak Ibu. Bagus sekali. Tapi ada saatnya Bapak Ibu baca itu satu perikop atau satu pasal. Karena di dalamnya itu utuh firman yang kita baca. Jadi gak comot satu, lalu kita wah ini firman Tuhan. Takutnya Bapak Ibu kalau kita tidak membaca ayat-ayat sebelumnya itu salah. Seperti ini. Nanti kalau kita setiap minggu berdoa, Bapa kami yang di kerajaan surga. Wah hafal dengan nada mayor minor yang kita ucapkan. Bagus. Tetapi kalau ini belum kita lakukan Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan atas doa. Ya Bapak Ibu. Supaya dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Yang kedua Bapak Ibu. Supaya dalam hal ini kita dapat berbuat lebih banyak daripada orang lain. Tampilkan ayat 46 sampai 47. 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Bapak Ibu, kenapa diambil pemungut cukai? Karena pekerjaan pemungut cukai waktu itu menyeramkan sekali dalam tanda kutip. Tukang peras luar biasa memeras. Waktu itu orang Israel dijajah oleh orang Roma. Orang Roma punya sistem pajak. Tapi karena gak mau cari goro-goro gitu ya. Gak mau cari gara-gara. Mereka cari tukang pajak, penagih pajak orang-orang Israel. Nah sistem cari pajaknya Bapak Ibu, sistem tender. Siapa yang berani bayar lebih mahal, dia yang dipilih. Nah untuk balik modal harus meres bangsa Israel lewat pajak. Dia harus setor ke atasan A gitu ya. Atasan A harus setor ke atasan B. Ke atasan B, bayangkan yang paling bawah pemungut cukai, dia harus peras berapa kali lipat orang Israel. Makanya pemungut cukai zaman itu paling dimusuhi. Dan yang terkenal adalah Sakeus, gitu ya, Sakeus. Saya kasihan sama Sakeus ya. Seringkali gambaran kita ketika kita berbicara Sakeus itu orangnya kuntet gitu ya, pendek gitu ya. Gara-gara ketika lihat Yesus gak kelihatan naik pohon gitu ya. Jadi paradigma itu orangnya kuntet. Enggak loh padahal Bapak Ibu. Cuma dibilang badannya pendek. Pendeknya orang Yahudi itu tingginya orang Indonesia. Gak sembarangan loh Sakeus ini. Ini orang pinter. Kalau enggak gak mungkin dipilih jadi pemungut cukai. Karena harus bisa hitung-hitungan pajak. Dites.
Dan ini orang kaya, sistem tender, berani bayar berapa? Semakin gede, ya sudah, kamu tak pilih. Gitu sistemnya Bapak Ibu. Wah, memeras. Nah, diambil contoh, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai ini bisa berbuat baik sesama pemungut cukai. Kepada golongan yang menguntungkan dia dapat berbuat baik. Kalau kita cuma bisa berbuat baik dengan sesama kita, gak beda dengan pemungut cukai. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, Alkitab memberi perintah. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan yang kedua Bapak Ibu, supaya kita bisa melakukan lebih dari mereka. Kalau kita sama, Yesus bilang, apa bedanya dengan ayat 47, dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 47, coba tampilkan. Dikatakan demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian, bahkan lebih hebat dari kita? Saya katakan demikian Bapak. Bahkan lebih hebat dari kita cara mengasihi sama manusia. Kalah kita harus jujur. Itu sebab diperintahkan supaya kita bisa beda. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Haleluya. Saya berharap tidak ada yang berkata, cek angel rek tadi wong Kristen. Saya tidak berharap tidak ada yang berkata demikian. Tapi justru memberi semangat kepada roh kita untuk semakin kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Amin. Gereja yang berkualitas. Bapak Ibu, lakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah semudah membalikkan telapak tangan. Tapi percayalah Bapak Ibu, setiap perintah Tuhan, Tuhan telah kirim kuasanya lewat Roh Kudus untuk kita dapat memampukan menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita hanya bisa mengasihi, memberi salam kepada saudara-saudara kita, apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Jadi Bapak Ibu, tidak hanya Bapak Ibu indikatornya seperti ini. Ketika firman itu hidup di dalam kita. Ya, indikator yang paling gampang sekali dilihat Bapak Ibu. Ketika firman itu mempengaruhi kita. Ya, Bapak Ibu percaya, di dalam keluarga itu akan ada damai sejahtera. Itu indikator yang paling jelas. Lalu Bapak Ibu dapat lihat, orang sekitar kita siapa? Jangan jauh-jauh, tetangga. Tetangga itu kita akan memberi dampak bagi tetangga. Kita menjadi orang yang ramah terhadap kiri kanan. Bapak Ibu banyak sekali doa rajin, baca Alkitab, waduh gak pernah lewat. Kalau 24 jam kira-kira ya 10 jam itu untuk Tuhan. Bagus gak? Bagus. Tapi tetangga kiri kanan ngerasani. Maaf Bapak Ibu, di mana firman itu? Saudara-saudara gak bisa terima kalau kumpul sama saudara. Iki kok iki aneh yo, ngomongi firman terus. Bapak Ibu bukan jadi berkat tapi menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, firman itu belum masuk di dalam hidup kita. Kalau firman itu masuk, dampaknya itu dari kelakuan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu sekarang koreksi. Sudahkah firman itu bekerja dalam hidup saya? Sebelum kita melakukan perintah lebih berat lagi loh. Hari ini kita diberi perintah, kasihilah musuhmu. Nah firman yang telah kita dengar, apakah bisa kita praktekkan? Ya banyak sekali saya mendengar, wah rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi akar pahit masih ada, gak iso aku mengampuni orang lain. Di mana firman itu? Itu artinya tidak membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Itu pasti Bapak. Karena ego tidak bisa dikalahkan, daging tidak bisa dikalahkan. Kalau itu nyata firman itu mulai bekerja Bapak. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pribadi seorang suami yang menyenangkan istri. Menjadi orang tua yang dapat mengasihi anak-anak. Itu nyata Bapak Ibu, dari rumah tangga dulu kelihatan.
Setelah itu berdampak bagi tetangga kiri kanan kita. Itu pasti Bapak Ibu. Pasti. Tidak menjadi batu sandungan. Kalau itu sudah nyata Bapak Ibu. Wah, kita dapat menikmati hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Amin. Masukkan firman ini dalam hidup kita. Amin. Kasihlah sesamamu. Itu perintah Bapak Ibu. Yang perintah yang terutama dan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Amin. Dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati kita, akal budi kita, kasihlah Tuhan Allah. Ya, prinsip salib ke atas dulu. Begitu kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama. Dan Tuhan perintahkan malam hari ini, ditambahi bonusnya, kasihilah musuhmu. Berat ya Bapak Ibu ya, bilang amin ya. Kasihilah musuhmu. Itu artinya ada perkataan yang baik tentang mereka. Itu harus dilakukan. Perbuatan baik kita untuk mereka. Dan yang Tuhan minta, doakan mereka. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Kalau ini bisa kita lakukan, ini yang membedakan kita dengan dunia. Kalau kita bisa mendoakan musuh kita, ini kualitas seperti ini yang membedakan kita anak Tuhan atau kita orang dunia. Haleluya. Kita masuk dalam pujian penyembahan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu Tuhan. Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Awali hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang. tiada goyahkan, Kau tetap Allah. Pujian ini luar biasa kata-katanya Bapak Ibu. Pernyataan kita kepada Tuhan. Engkau tetap Allah. Selamanya tidak ada yang dapat merubah. Engkau tetap Allah. Dan kita katakan, kami sembah Engkau Yesus Allah kami. Bapak Ibu, ketika kita menyatakan bahwa Dia Yesus adalah Allah, itu artinya perintah firman itu harus dilakukan. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah sendiri. Dan ketika Allah yang mengucapkan firman ini memberikan perintah kepada kita, Bapak Ibu, kalahkan ego kita. Kalahkan kedagingan kita. Malam ini kita minta Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Agar hari ini firman itu bekerja di dalam hidup kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri.